Shalom, selamat pagi warga jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi Jumat tanggal 30 Mei tahun 2025. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam renungan pagi yang akan disampaikan oleh Syamas Ibu Rosina Yuliana Madidi. Untuk mengawali siaran di pagi ini, kita akan memulainya dengan doa. Shalom, selamat pagi warga jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan dan pendengar serta pemirsa siaran Bina Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan di pagi ini, mari kita berdoa. Syukur dan terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, untuk kasih dan penyertaan Tuhan. Tuhan boleh menyertai kami hingga kami boleh ada di pagi hari ini. Bapa di sorga, untuk mendasari akan aktivitas kami di hari ini, kami hendak mendasarinya dengan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Untuk itu Tuhan, berkati kebenaran firman-Mu bagi kami, berikan kepada kami hikmat pengertian, agar ketika kami membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu, kami boleh mengerti apa maksud kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Warga jemaat GKI Ebenezer Timika dan warga Kristen dimanapun berada, yang dikasihi Yesus Kristus. Pembacaan firman Tuhan di pagi ini, hari Jumat, tanggal 30 Mei tahun 2025, sesuai Mesbah Keluarga GKI di Tanah Papua, terpilih dari kitab Perjanjian Baru dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi, yaitu Filipi 3 ayat 12 sampai ayat 14, dengan perikop kebenaran yang sejati. Demikian bunyi firman Tuhan. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan bagi kita, yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang mendengar dan memelihara firman Tuhan, serta melakukannya dalam kehidupannya. Warga jemaat dan pendengar, serta pemirsa siaran BKK, Jemaat GKI Ebenezer Timika yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya berikan judul untuk renungan kita, yaitu terus melaju menuju garis akhir. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap orang Kristen berada dalam perjalanan iman. Namun dalam perjalanan ini banyak yang lelah, tergoda untuk berhenti, atau merasa cukup dengan pencapaian rohani mereka.
Rasul Paulus mengingatkan bahwa hidup Kristen adalah perlombaan yang harus dijalani dengan tekad dan semangat juang yang tinggi sampai akhir. Dia sendiri meskipun sudah mengalami banyak hal besar dalam Tuhan, belum merasa selesai. Pada kesempatan di pagi ini, saya ingin mengajak kita melihat hal terkait dengan bacaan firman Tuhan hari ini, yaitu bahwa sebagai orang Kristen kita perlu sadar untuk melupakan apa yang sudah terjadi dan mengajarkan hidup kita untuk tujuan yang pasti dalam iman. Dengan demikian, perlu adanya kesadaran diri. Di dalam ayat 12 berkata, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Kata bukan seolah-olah menunjukkan bahwa Paulus pun menyadari dia belum sempurna. Dia ingin mengejar atau memperoleh kesempurnaan yang hanya ada jika Tuhan yang memberikannya kepada dia. Paulus menyadari bahwa dia belum mencapai kesempurnaan. Ini adalah sikap rendah hati. Banyak orang setelah mengalami pertobatan dan pelayanan merasa puas dan berhenti untuk bertumbuh. Paulus justru mengatakan, aku mengejarnya. Demikian juga dengan kita sebagai orang percaya, kita perlu terus bertumbuh dalam karakter, kasih, iman, dan pengenalan akan Tuhan. Jangan puas hanya dengan pengalaman masa lalu. Yang berikut melupakan yang di belakang. Kita bisa lihat dalam ayatnya yang ke-13. Paulus memilih untuk melupakan masa lalu, baik kegagalan maupun keberhasilan. Ia tahu bahwa masa lalu bisa menjadi penghambat jika terlalu dipikirkan. Seperti dalam Yesaya 43 ayatnya yang ke-18 berkata, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Tuhan mengajak umat-Nya untuk tidak terus terjebak dalam kenangan masa lalu, baik itu penderitaan karena dosa atau bahkan kemenangan masa lalu. Sebab jika kita fokus pada masa lalu, maka dapat menghalangi kita untuk melihat karya Tuhan yang sedang dan akan Dia kerjakan. Tuhan ingin supaya umat-Nya hidup dengan pandangan ke depan yang penuh dengan pengharapan. Untuk itu, kita jangan biarkan masa lalu, yaitu dosa, sakit hati, kegagalan, bahkan keberhasilan menahan kita. Namun, kita terus tetap melangkah maju dengan iman. Dalam ayat 14, Paulus mengarahkan kita bahwa berlalu menuju tujuan, seperti seorang atlet yang fokus pada garis akhir yang memberikan kemenangan. Demikian halnya dengan kita sebagai orang yang beriman,
bahwa tujuannya adalah panggilan sorgawi, yaitu hidup yang berkenan kepada Allah dan menerima mahkota kehidupan kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup ini adalah perlombaan iman. Fokus kita adalah Kristus. Setiap hari adalah kesempatan untuk maju, bukan untuk mundur. Kita dipanggil untuk hidup kudus, melayani dan menjadi berkat sampai Tuhan menjemput kita. Kita lihat lagi dalam Yesaya 43 ayat 19 yang berkata, "Lihat, Aku hendak membuat segala sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara." Bahwa dalam ayat ini ada bagian penting, yaitu janji tentang pembaharuan ilahi. Seperti ada tertulis, "Lihat, Aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh." Bahwa di sini Tuhan sedang melakukan pekerjaan baru yang membawa pembaharuan, pemulihan, dan keselamatan yang berbeda dari apa yang telah terjadi sebelumnya. Sehingga pesan bagi kita bahwa Tuhan tidak terbatas pada cara yang lama. Tuhan kreatif dan penuh dengan kuasa untuk bertindak secara baru dalam hidup umatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, warga jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan, dan pendengar serta pemirsa siaran BKK yang Tuhan Yesus kasihi. Jangan menyerah, jangan puas, jangan tengok ke belakang, teruslah berlari, kejar panggilan sorgawi dalam Kristus. Fokuskan hidupmu untuk menyelesaikan perlombaan iman dengan setia. Seperti Paulus, sehingga saat ini kita harus katakan bahwa Tuhan, kami sadar perjalanan iman ini belum selesai. Ajari kami terus untuk mengejar-Mu, melupakan masa lalu, dan berlari dengan tekun kepada tujuan sorgawi-Mu. Jadikan kami umat yang setia dan bertahan sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya dan menyempurnakannya dalam hidup kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar di pagi hari ini. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi kami sekalian umat-Mu, dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan, dan seluruh pendengar siaran Bina Keluarga Kristen di pagi hari ini. Tuhan berkati setiap kami dalam kami melakukan tugas tanggung jawab kami, baik kami sebagai bapa keluarga, ibu rumah tangga, dan anak-anak. Berkati kami semua dengan tugas tanggung jawab kami di hari ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kedua hamba-Mu, Ibu Pendeta Dina dan Ibu Pendeta Marta,
Tuhan beri hikmat bijaksana, kesehatan, kekuatan Tuhan anugerahkan bagi mereka. Bapa di sorga, ampuni segala salah yang kami lakukan dan layakan kami untuk terus menikmati kehidupan kami. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Ini doa syukur kami, ini sembahyang kami, yang kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.